akan dapat ini pasti senang sekali, jadi disampaikan, karena kalau berita baik harusnya menjadi berita yang baik. Ya, jangan betul. Kalau berita baik is not berita gitu, harusnya jadi berita gitu. Tapi juga ikut memikirkan tunjangan dan tabungan pegawai negeri sipil saat pensiun. Itu yang membuatnya mengusulkan bagi aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil PNS yang memasuki pensiun akan mendapat dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Tujuannya agar dana pensiun itu bisa meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Idenya itu sudah dikomunikasikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia juga sudah bertemu dengan pihak PT Bank Tabungan Negara Persero terkait wacana ini. Pengelolaan iuran bulanan ASN yang dikelola PT Taspen. Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrullah menyebut soal tunjangan hari tua bagi PNS hal penting yang harus dipikirkan. Menurutnya reformasi birokrasi tidak hanya dengan memotong struktural birokrasi, namun juga mulai membenahi kerangka regulasi, sistem karir, kesejahteraan dan perlindungan hukum. Untuk itu, agar pensiunan punya tunjangan hari tua yang pantas, pihaknya telah menggandeng PT Taspen dan seluruh anak perusahaannya untuk bekerja sama. Bagaimanapun juga, wacana dana pensiun 1 miliar bagi para PNS yang memasuki masa pensiun tentu menjadi angin segar bila benar-benar tereksekusi. Kendati masih sumir bagaimana skema itu nantinya. Wacana 1 miliar untuk PNS pensiun, dialog kita bersama dengan Yeni Sucipto, tenaga ahli media Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Mbak Yeni, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Ini agak menarik memang pernyataan Pak Menteri ya. Bahkan ada satu judulnya itu agak cukup bombastis dan itu menjadi perdebatan di publik. Bukannya perdebatan, tapi pembahasan di publik bahwa PNS ketika dia pensiun paling tidak dia mendapatkan uang digelontorkan langsung gitu 1 miliar. Tapi terus kemudian beberapa jam kemudian katanya kata Pak Menteri salah kutip wartawannya, meskipun sebetulnya kita punya banyak rekaman soal pernyataan itu. Nah, ini sebetulnya gimana sih sebetulnya Mbak Yeni soal pensiun bagi PNS ini? Mungkin kalau ini ya mendengar pernyataan dari Kemenpan RB ya saya bilang bahwa itu memang benar kalau kita bicara 1 miliar tapi dihitung gitu loh. Mungkin tidak secara komprehensif disampaikan secara teknis ininya ya, operasionalisasinya bahwa ada skema yang berubah dari PS Yugo menjadi fully funded. Oke, gitu ini ada perubahan skema. Fully funded ya. Kalau dulu PS Yugo itu kan diberikan ketika ketika pegawai itu pensiun langsung dari APBN. Pengabdiannya selesai. Begitu. Sehingga kemudian itu yang menyebabkan pembekakan di APBN rata-rata dalam 1 tahun 5 sampai 6 triliun. Okay. Nah, ketika kemudian skema fully funded itu dikenakan di tahun 2018, ini adalah skema yang kemudian menjadi bagian dari sistem yang yang dirombak, bagian dari reformasi birokrasi, tetapi bicara soal aspek kesejahteraan PNS. Ini artinya di sini skemanya adalah skema ini kemudian tidak bicara 75% dipotong dari 75% diberikan kepada teman-teman PNS kan begitu, tetapi fully funded itu adalah skemanya dia bisa full didapatkan, tetapi itu adalah kombinasi antara APBN dengan iuran sumber anggarannya. Ketika ditotal ya kan ketika umpamanya dia masuk usia 30 tahun, ketika dia keluar pada usia 50-an tahun itu bisa kemudian dia menerima antara 1,2 sampai 1,5 miliar. Itu pun di golongan yang paling rendah loh ya. Fully funded itu tadi. Mbak Yeni, ini kita PNS pensiun dapat 1 miliar minimal ini gimana sebetulnya? Sebenarnya tadi yang disampaikan awal oleh Mbak Iya itu benar ya. Jadi begini, saya berangkat dari pikiran Asabri dulu ya. Itu kan anggota TNI Polri dipotong. Harusnya kalau ada yang meninggal, kalau ada yang pensiun, itu juga dapat santunan dong, dapat dari tabungan yang disimpan di Asabri lah.
PNS itu ada 2 skema. Satu, dia dapat pensiun dari APBN, dari iuran pegawai, kalau nggak salah 2%. Mungkin kalau Ibu Menteri Keuangan sedang juga menyusun skema, mungkin nggak ditambah subsidi pemerintah supaya pensiunan itu juga meningkat. Dan saya kira bagian daripada reformasi birokrasi untuk kesejahteraan. Nah, tapi juga sama, begitu pegawai negeri pensiun itu mendapat uang dari taspen, tabungan. Kayak saya lah, saya hampir 30 tahun dari anggota DPR, saya dapat pensiun 4,7 juta per bulan, tapi juga pada saat saya pensiun, saya dapat uang dari taspen lebih kurang di atas 100 jutaan ini. Nah, kemudian kami undang taspen. Pak Menteri, maaf saya potong. Itu yang dari taspen itu yang sampai berapa tadi? 100 lebih. Itu per bulan atau sekali bayar? Langsung. Yang saya kemarin call tinggi 1 miliar itu taspen, bukan pensiun. Maaf, taspen. Oke, artinya sebetulnya yang dimaksud sama Pak Menteri, ketika PNS ini pensiun, ketika dia pensiun, dia langsung mendapatkan 1 miliar taspen. Tabungannya sebetulnya. Iya, tabungannya. Dari taspen. Itu yang harus diatur. Kalau mulai dari pegawai baru dia masuk sampai dia pensiun, iurannya dibahas bersama, mau dipotong berapa, kemudian taspen mengelola dengan baik, itu bisa. Itu kan kami call tinggi ya, tinggi maksimum 1 miliar. Karena sekarang rata-rata itu tabungan PNS-nya sendiri sebetulnya yang dikelola oleh PT Taspen gitu ya? Iya, Taspen yang dikelola. Dan sehingga begitu dia pensiun, tidak langsung kaget terima uang kecil dari hasil selama ini dia kerja, tapi dia ada modal. Nah, selama ini PNS ini rata-rata 70 sampai 100 juta dapatnya. 70 sampai 100 juta. 100 jutaan. Tabungannya. Tabungan begitu dia sekian puluh tahun pensiun. Itu gimana caranya dari 70 sampai 100 juta itu bisa berkembang menjadi 1 miliar seperti yang direncanakan Pak Menteri? Saya kan call tinggi ya, atau bisa minimal bisa di atas 100. Kayak dulu waktu sebagai Mendagri, perlulah uang 1T dibagi untuk partai politik gitu aja toh. Tapi akhirnya bisa disetujui oleh Bu Menteri Keuangan 500 sampai 600 miliar. Itu kan yang penting ada peningkatan kesejahteraan. Begitu ASN pensiun, dia dapat pensiun bulanan dari APBN, tapi dia dapat uang tabungan itu bisa sebagai modal. Nah, itu saya undang Taspen kan sehat ini. Sehat. Tolong dong uang itu bisa nggak dikelola. Tapi ini untuk ASN yang baru masuk ya. Begitu baru masuk, mau dipotong berapa? Rp1, mau dipotong 1 juta, karena kan sekarang ASN itu besar loh. Gajinya saja paling kecil itu sudah 6 sampai 8 juta. Belum ditambah tunjangan kinerja. Itu termasuk ada gaji 13, gaji 14. Termasuk PNS di daerah itu? Iya, semua sama ini. Ya, ini yang kami cari skemanya dengan Taspen, ya ditingkatkan lah Taspennya itu, sehingga begitu pensiun ASN itu jangan hanya langsung terima, ya kayak mohon maaf seorang Panglima TNI misalnya, dia bintang 4, itu ada tunjangan macam-macam, dia besar cukup. Begitu dia pensiun, kembali ke gaji pokok seorang prajurit 6 sampai 7 juta itu loh. Jadi kan kaget, pensiunnya 70% dari itu, kayak saya lah. Begitu pensiun DPR, saya sampai sekarang dapat saya di samping gaji menteri 20 juta, ada pensiun saya 4,7 juta DPR. Nah, Pak Menteri, maaf saya potong. Ini boleh saya simpulkan. Sebetulnya PNS itu, ini harapan dengan skema yang akan nanti diterapkan. Setelah PNS itu pensiun, sebetulnya ada haknya dia, gaji dan segala macam yang dipotong sejak hari pertama dia menjadi PNS, dan itu diakumulasikan. Diakumulasikan itu dananya itu iurannya itu ditaruh di Taspen, dikelola oleh Taspen, dan diharapkan pada sampai dia masa baktinya selesai, mungkin sekitar 30 atau 35 tahun kemudian, dia mendapatkan tabungannya sebesar 1 miliar rupiah. Enggak, itu call saya tinggi ya, call saya tinggi 1 M. Tergantung potongannya berapa. Potongan iuran tabungan per bulan berapa. Kalau anggota DPR, kalau misalnya saya kemarin dari
gaji 60 juta anggota DPR, saya bisa dipotong 1 juta untuk taspen, mungkin pensiun saya bisa besar, gitu loh. Itulah saya kira. Ini kan demi bagian reformasi birokrasi. Ini bicara soal pensiun yang tiap bulan diberikan atau yang tabungan yang dipotong tadi? Tabungan ya. Oke, sekali lagi ini yang besar tadi adalah tabungannya sebetulnya ya. Iya. ASN itu begitu pensiun dapat 2. Oke. 1 tabungan yang dikelola oleh Taspen langsung dibayarkan begitu dia pensiun, yang sekarang kecil. Sekarang rata-rata di bawah 100 juta. Pegawai golongan 1, 2 itu. Kemudian ada pensiun yang lewat APBN yang sekarang sedang dibahas oleh Ibu Sri Mulyani. Itu aja saya kira. Nah, kalau yang 1 miliar tabungan ini selama ini sudah berjalan belum sebetulnya Pak Menteri? Sudah sejak zaman dulu. Sudah tapi berjalan. Kan kecil. Iurannya kan kecil, potongannya kan kecil. Nah, itu kalau bisa dibahas bersama antara Taspen dan pegawai yang baru masuk. Sekarang pegawai baru masuk bisa mendapatkan 5-6 juta. Belum tunjangan kinerjanya, hampir sama dengan gaji. Nah, itu diatur lah. Diatur potongan sehingga begitu pensiun ada modal kerja nantinya. Nah itu aja. Ya, ini dia maksud saya. Ini kalau taruhlah misalkan rata-rata penghasilan PNS itu 10 juta, terus selama 30 tahun, kalau misalkan dipotongnya misalkan 10%, itu kan berarti per tahun ada 12 juta. Kali 30, itu kan mestinya hanya sekitar 36 juta. Tidak sampai memang 100 juta dari tabungan kan itu dibungakan. Betul. Nah, tapi dari angka 36 juta, itu menjadi 1 miliar, itu pengelolaannya luar biasa sekali menurut saya. Atau memang sebetulnya dalam tabungan itu juga ada kontribusi negara atau pemerintah atau APBN dimasukkan ke sana? Tidak ada. Kontribusi negara itu hanya subsidi untuk pensiun. Pensiun yang diterima bulanan lah. Untuk potongan yang tadi Mas sebutkan 12 juta, itu kan bisa dinegosiasikan dengan pegawai. Saya kalau saya mau dipotong separuh dari gaji saya misalnya gitu. Supaya tabungannya besar, bunganya besar, kalau dikelola oleh Taspen pasti menguntungkan kan semua kan uang-uang itu kan dibuat untuk ke saham ya. Kalau besar bisa semakin besar. Nah, saya kemarin paling tinggi 1 miliar. Sudah diskusi dengan Korpri. Saya paham bahwa pengelolaan Taspen itu bisa kemana saja, bisa ke saham, tapi kan itu juga ada resikonya, atau mungkin instrumen investasi yang lainnya. Betul. Ada instrumen investasi yang bisa dilakukan. Itu yang saya maksud, Mas. Cuman dari angka 1 juta per bulan menjadi 12 juta per bulan dikali 30 mungkin sekitar berapa? 360-an ya? 360-an juta mungkin ya? Ya, itu kalau dikelola, maksud saya 1M itu mungkin bisa ditingkatkan kalau pegawainya mau. Mas. Dari 360 menjadi 1 miliar, itu kan berarti naiknya sekitar 200%. Enggak, kalau ada nggak investasi yang bisa mencapai lebih itu? Dari 1 juta, Mas. Ya, itu aja. Oke. Ya. Baik, ini sebetulnya kita lagi mencari cara supaya pegawai negeri itu begitu pensiun, jangan kaget dengan uang pensiun yang kecil bulanan, tapi ada tabungan yang uang dia sendiri yang dikelola oleh Taspen. Dan itu bisa menjadi modal dia setelah dia selesai masa baktinya. Selesai. Baik. Pak Menteri, kita jeda sebentar. Mbak Yeni, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Tapi juga ikut memikirkan tunjangan dan tabungan pegawai negeri sipil saat pensiun. Itu yang membuatnya mengusulkan bagi aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil PNS yang memasuki pensiun akan mendapat dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Tujuannya agar dana pensiun itu bisa meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Idenya itu sudah dikomunikasikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia juga sudah bertemu dengan pihak PT Bank Tabungan Negara Persero terkait wacana ini. Pengelolaan iuran bulanan ASN yang dikelola PT Taspen. Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrullah menyebut soal tunjangan hari tua bagi PNS hal penting yang harus dipikirkan. Menurutnya reformasi birokrasi tidak hanya dengan memotong struktural birokrasi, namun juga mulai membenahi kerangka regulasi, sistem karir, kesejahteraan dan perlindungan hukum. Untuk itu, agar pensiunan punya tunjangan hari tua yang pantas, pihaknya telah menggandeng PT Taspen dan seluruh anak perusahaannya untuk bekerja sama. Bagaimanapun juga, wacana dana pensiun 1 miliar bagi para PNS yang memasuki masa pensiun tentu menjadi angin segar bila benar-benar tereksekusi.
Kendati masih sumir bagaimana skema itu nantinya. Wacana 1 miliar untuk PNS pensiun, dialog kita bersama dengan Yeni Sucipto, tenaga ahli media Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Mbak Yeni, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Ini agak menarik memang pernyataan Pak Menteri ya. Bahkan ada satu judulnya itu agak cukup bombastis dan itu menjadi perdebatan di publik, bukannya perdebatan tapi pembahasan di publik bahwa PNS ketika dia pensiun paling tidak dia mendapatkan uang digelontorkan langsung gitu 1 miliar. Tapi terus kemudian beberapa jam kemudian katanya kata Pak Menteri salah kutip wartawannya, meskipun sebetulnya kita punya banyak rekaman soal pernyataan itu. Nah, ini sebetulnya gimana sih sebetulnya Mbak Yeni soal pensiun bagi PNS ini? Mungkin kalau ini ya mendengar pernyataan dari Kemenpan RB ya saya bilang bahwa itu memang benar kalau kita bicara 1 miliar tapi dihitung gitu loh. Mungkin tidak secara komprehensif disampaikan secara teknis ininya ya, operasionalisasinya bahwa ada skema yang berubah dari PS Yugo menjadi fully funded. Oke, gitu ini ada perubahan skema. Fully funded ya. Kalau dulu PS Yugo itu kan diberikan ketika ketika pegawai itu pensiun langsung dari APBN. Pengabdiannya selesai. Begitu. Sehingga kemudian itu yang menyebabkan pembekakan di APBN rata-rata dalam 1 tahun 5 sampai 6 triliun. Okay. Nah, ketika kemudian skema fully funded itu dikenakan di tahun 2018, ini adalah skema yang kemudian menjadi bagian dari sistem yang yang dirombak, bagian dari reformasi birokrasi, tetapi bicara soal aspek kesejahteraan PNS. Ini artinya di sini skemanya adalah skema ini kemudian tidak bicara 75% dipotong dari 75% diberikan kepada